Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 7 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada akhir sidang, pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Siria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat." Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersuka cita karena isinya yang menghiburkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Kasihilah seorang akan yang lain."
Saudara-saudari terkasih, banyak orang hidup menurut pandangannya. Mereka bahkan beranggapan bahwa mereka menjulang hebat jika bertindak sesuai pikiran sendiri, tetapi menghadapi bahaya jika orang bersangkutan tidak peduli pada kesulitan orang lain. Kita hidup bersama orang lain, dan karena itu kesulitan mereka pun mesti menjadi bagian hidup kita. Kita semestinya peduli dan saling memberi perhatian juga pada penderitaan sesama kita. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memberi perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Perintah ini dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus menghendaki para murid saling mengasihi, sebab inilah jalan terbaik untuk suatu perubahan. Kepada kita, para pendengar, ajakan untuk saling mengasihi mutlak diberikan. Kasih bukan suatu omongan atau pembicaraan muluk antar manusia. Kasih adalah suatu tindakan nyata yang bisa dilihat, dirasakan, dan dialami oleh orang yang dilayani. Karena itu, Tuhan Yesus bersabda, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Saudara-saudari terkasih, demi tindakan kasih, kita semestinya keluar dari diri kita dan menaruh perhatian pada sesama kita. Satu contoh yang nyata tindakan kasih adalah ketika rasul-rasul dan penatua-penatua menyelesaikan masalah di Antiokhia. Ada orang dengan pengajarannya telah membebani hidup umat di situ. Karena itu, para rasul dan penatua-penatua setelah mendengar peristiwa itu segera mengambil tindakan penyelamatan. Mereka mengutus orang terpilih, yaitu Silas dan Yudas, selain Rasul Paulus dan Barnabas ke Antiokhia. Silas dan Yudas mendampingi umat di sana dengan tekun dan setia dalam pelayanan, dan semua berjalan dengan baik. Saudara-saudari terkasih, apakah yang bisa kita pelajari dari ajakan Tuhan Yesus ini? Yang pertama, kita harus berani tinggalkan egoisme kita. Jalan untuk itu ialah mengembangkan kepedulian hati terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita suka membangun persahabatan, persaudaraan, dan persekutuan. Orang yang tenggelam dengan dirinya sendiri menunjukkan kedangkalan diri. Hal yang kedua adalah dengan mengembangkan kerelaan berkorban. Marilah kita berani berkorban demi kepentingan sesama, khususnya sesama kita yang menderita. Marilah kita saling mengasihi, sebab Allah di dalam Putranya Tuhan kita Yesus Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Semoga demikian. Amin.